Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Devi dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai bentuk-bentuk pajak berbasis konsumsi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Anggota kelompok kami yang pertama ada Valeri Sondang, yang kedua ada saya sendiri, Fatia Zina Rahmaniar, dan yang ketiga ada Farhan Ramadan. Next. Pajak langsung individu yang diukur berdasarkan tingkat konsumsi mereka daripada pendapatan mereka disebut sebagai pajak pendapatan berbasis konsumsi atau arus kas. Sebagian besar pajak atas konsumsi adalah pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung yang jumlahnya lebih banyak ini dapat berupa pajak satu tahap seperti pajak penjualan eceran atau pajak bertingkat seperti pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai adalah nama umum yang terkait dengan pajak bertingkat yang dikenakan pada nilai tambah oleh setiap perusahaan bisnis pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa. Badan legislatif dapat mengubah dasar PPN dengan menghapus beberapa penjual atau beberapa barang dan jasa. Perubahan basis pajak ini dilakukan dengan memberikan pengecualian untuk bisnis yang ditunjuk seperti usaha kecil atau entitas dan seperti unit pemerintah atau organisasi nirlaba. Legislatif juga dapat mengubah dasar pengenaan pajak dengan memberikan pembebasan atau mengubah tarif tertentu barang dan jasa terlepas dari sifat penjual. Next. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, pajak langsung harus dibayar sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Contohnya itu pajak properti. Pajak properti atau millage rate adalah sebuah pajak ad valorem nilai properti, biasanya dikenakan pada lahan yayasan. Pajak dipungut oleh otoritas yang mengatur yurisdiksi di mana properti tersebut berada. Otoritas ini bisa berupa pemerintah nasional, negara bagian federasi, daerah atau wilayah geografis, atau munisipalitas. Contoh pajak properti antara lain adalah PBB, pajak bumi dan bangunan, dan BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya ada PPNBM. PPNBM adalah kepanjangan dari pajak penjualan atas barang mewah. PPNBM adalah pajak yang dipergunakan pemerintah untuk memungut pajak dari masyarakat yang relatif memiliki kemampuan daya beli yang besar, sehingga menciptakan keseimbangan pajak karena pajak PPNBM tidak menyasar pada masyarakat berpendapatan rendah. Dalam pengertian PPNBM, pajak ini bukanlah pajak yang dapat dikreditkan sebagaimana yang berlaku pada pajak PPN. Merujuk pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif PPNBM yang paling rendah ditetapkan sebesar 10% dan yang paling tinggi 200%. Contoh PPNBM yaitu pajak yang diberlakukan untuk barang-barang mewah seperti mobil, perhiasan, apartemen, pesawat, dan sebagainya. Selanjutnya pengertian dari pajak tidak langsung dan contohnya. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayarannya dapat diwakilkan kepada pihak lain. Contohnya itu yang pertama ada PPN. Pajak pertama nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Namun pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Contoh yang dikenakan PPN adalah impor barang kena pajak dan ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Selanjutnya ada pajak penjualan. Pajak penjualan adalah pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. Selanjutnya ada cukai. Cukai yaitu pungutan secara tidak langsung yang dapat dinikmati teman lain di daerah luar. Objek cukai sangat beragam. Contohnya ada tembakau, cerutu, dan minuman keras etil alkohol. Masing-masing negara pun memiliki istilah dan aturan sendiri mengenai bea cukai. Barang-barang tersebut dikenakan bea cukai tinggi dengan tujuan agar tidak dapat masuk dan dibeli oleh masyarakat dalam negeri secara sembarangan. Selanjutnya ada bea masuk. Bea dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bea masuk dan bea keluar. Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda, dan pada dasarnya, bea masuk dan bea keluar merupakan pungutan yang dilakukan negara berdasarkan Undang-Undang Pabean. Bea masuk merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara pada barang-barang impor berdasarkan Undang-Undang Pabean.
Jika kita mengimpor barang dari negara lain, maka kita diwajibkan membayar biaya pungutan pada negara berupa biaya masuk tersebut. Besaran biaya masuk yang harus dibayar juga tergantung dari jenis barang yang diimpor. Selanjutnya ada pajak atas barang dan jasa lainnya. Nicholas Calder dalam bukunya yang berjudul The Expenditure Tax in a System of Personal Taxation tahun 1995 membahas mengenai pendapatan berbasis konsumsi. Nicholas mengkritik pendekatan yang mengandalkan penghasilan sebagai dasar hukum pajak. Ia lebih memilih menggunakan pengeluaran pribadi sebagai dasar hukum pajak. Wajib pajak akan diminta menulis pengeluaran pribadi tahunan dan membayarkan pajak langsung kepada pemerintah tanpa melalui penjual. Sehingga wajib pajak pun melaporkan semua pendapatan dan penerimaan lalu dikurangi semua investasi. Pada penerapannya ditemukan beberapa kesulitan akibat adanya transisi, adanya perbedaan kekayaan modal, perlakuan terhadap hadiah juga warisan, dan butuhnya penetapan batas pembebasan pembayaran terhadap wajib pajak yang berpenghasilan rendah sehingga ia merekomendasikan proses 2 tahap. Selain itu, ada juga Profesor Andrew yang menyarankan bahwa idealnya pajak individu dihitung berdasarkan arus kas yang akan mengenakan pajak atas konsumsi pribadi tanpa diakumulasikan dengan aset bisnis dan investasi. Next. Selanjutnya ada pajak penjualan tunggal dan bertingkat. Pajak tidak langsung atas konsumsi seperti pajak penjualan atau pajak atas barang dan jasa dapat dikenakan pada satu atau beberapa tahap produksi atau distribusi. Pajak penjualan satu tahap termasuk pajak penjualan eceran, sama seperti yang dikenakan oleh sebagian besar negara bagian di Amerika Serikat atau beberapa provinsi di Kanada. Pajak satu tahap dapat dikenakan di tingkat manufaktur, seperti sebelumnya di Kanada ada pajak pabrik yang kemudian digantikan oleh pajak barang dan jasa. Atau di tingkat grosir seperti Inggris, sebelumnya yang namanya pajak pembelian kemudian diganti dengan pajak pertambahan nilai. Pajak penjualan juga dapat dikenakan lebih dari satu, tapi kurang dari semua tingkat produksi atau distribusi. Untuk misalnya, pajak penjualan di Louisiana, yaitu negara bagian di Amerika Serikat, dikenakan di tingkat grosir dan eceran dengan keringanan yang diberikan kepada pengecer untuk pajak yang mereka bayarkan atas pembelian dari grosir. Pajak penjualan modern yang dikenakan pada semua tingkat produksi dan distribusi adalah PPN. Next. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas seluruh konsumsi barang atau jasa kena pajak yang bersifat umum atau General Tax on Consumption. Pemikul beban PPN adalah konsumen akhir, sedangkan pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban membayar pajak ke kas negara atau taxable person adalah penjual yang telah melimpahkan beban pajak kepada konsumen akhir atau pembeli atau penerima jasa. Tarif yang berlaku pada PPN bersifat proporsional terhadap harga atau single rate. PPN untuk ekspor dikenakan tarif 0% dan setiap PPN yang telah dibayarkan atas pembelian untuk ekspor akan dikembalikan. Pada dasarnya, PPN menggunakan prinsip tujuan di mana konsumsi pribadi yang dibeli dari luar negeri akan dikenakan pajak dalam negeri yang sebagai negara tujuan. Tarif minimal PPN yang dapat dikenakan adalah sebesar 5% dan tarif maksimalnya sebesar 15%. Next. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.